Ya, Bante, selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Ah, saya ada pertanyaan Bante terkait di antaranya ada dua siswa terunggul Sang Buddha atau yang disebut sebagai Agasawaka. Nah, dua di antaranya ini adalah Yang Mulia Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana. Nah, Bante Mahamoggallana ini dia terunggul atau paling unggul dalam hal kesaktian Bante. Nah, lantas apa saja kesaktian yang dimiliki oleh Bante Mahamoggallana ini Bante? Iya. Ya, jadi memang dalam sejarah agama Buddha, terutama yang tertuang di dalam Tipitaka, biasanya setiap Buddha pasti memiliki dua siswa yang terunggul yang disebut sebagai Agasawaka. Yang biasanya pertama adalah siswa yang terunggul dalam kebijaksanaan, yang satunya adalah yang terunggul dalam idhi. Idhi itu semacam kesaktian. Nah, tetapi keduanya adalah seorang arahat yang telah mencapai kesucian tertinggi, artinya telah menghancurkan segala bentuk kotoran batin. Nah, tetapi ada satu keunggulan di antara masing-masing. Yang pertama adalah yang paling unggul dalam kebijaksanaan, yang dalam hal ini pada zaman Buddha Gautama, yaitu Bante Sariputta sebagai yang terunggul dalam kebijaksanaan di antara para siswa Sang Buddha. Nah, yang kedua yang terunggul dalam idhi atau semacam kesaktian adalah Bante Mahamoggallana. Ya, memang dalam cerita Buddhis yang terdapat di kitab Tipitaka dan juga kitab ulasan, kitab komentar, kita bisa menemukan banyak cerita tentang kesaktian yang dimiliki oleh Bante Mahamoggallana. Jadi selain beliau itu adalah seorang arahanta dan sebenarnya juga bijaksana sekali, bahkan dikatakan nomor 2 setelah Bante Sariputta kebijaksanaan beliau. Artinya kalau bicara tentang Sang Buddha, ya yang paling bijaksana adalah Sang Buddha, kemudian dua siswa yang terunggul yaitu Bante Sariputta yang pertama, kemudian yang kedua adalah Bante Mahamoggallana. Nah, tetapi Bante Mahamoggallana juga mempunyai kesaktian, ya, sehingga seperti dalam cerita misalnya dikatakan dalam kitab ulasan bahwasanya beliau itu bisa menciptakan dirinya menjadi banyak dan juga menjadi sedikit, dan bahkan beliau itu bisa menciptakan dirinya ke berbagai bentuk yang berbeda. Jadi seperti misalnya menjadikan dirinya seperti menjadi dewa, menjadi Brahma, yaitu katakan appearance atau katakan bentuknya, kemudian menjadi naga, menjadi manusia lain, menjadi yang mengerikan, yang paling tampan, beliau bisa. Jadi bisa mengubah bentuknya. Itu salah satu kesaktian beliau. Dan juga dengan kemampuannya beliau juga seringkali dikatakan pergi ke alam-alam dewa. Nah, seperti misalnya dalam salah satu contoh dalam khutbah namanya Culatan Hak Sangkaya Sutta, itu dalam Majjhima Nikaya. Nah, dikatakan Bante Mahamoggallana pernah pergi ke alam Tawatingsa dan bertanya kepada dewa yang di sana, yaitu Dewa Saka, menanyakan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Dewa Saka. Karena Bante Mahamoggallana mengetahui Dewa Saka datang ke alam manusia dan bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha memberikan nasihat. Tetapi sesampainya di sana, bukannya Dewa Saka ini memberitahukan apa yang disampaikan Sang Buddha kepada dia, kepada yaitu Dewa Saka, tetapi kemudian hanya mengatakan bahwa di alam dewa itu begitu indah, begitu menyenangkan. Nah, kemudian supaya Dewa Saka ini menjadi sadar dengan terlena batinnya dengan keindahan alam surga, kemudian Bante Mahamoggallana mengguncang istana alam dewa, yaitu alam Tawatingsa itu, yaitu di mana Dewa Saka berada. Diguncang istananya, yaitu istana Wijayanta. Jadi istana yang begitu besar, begitu megah di alam surga diguncang oleh yaitu Bante Mahamoggallana. Dengan cara apa? Nah, dikatakan
Jadi seperti seakan-akan itu ada gempa. Nah, jadi di dalam salah satu kekuatan ide atau kekuatan kesaktian, nah dikatakan bahwa dengan kemampuan pikirannya seseorang bisa membuat seakan-akan tanah itu menjadi air. Nah, bayangkan kalau tanah itu menjadi air atau katakan kita itu berada di sebuah kolam, kemudian kita menggoncang sedikit saja air di situ, maka semua kolam itu akan tergoncang seperti ada gelombangnya. Nah, demikian pula dengan kekuatan kesaktian seseorang bisa membawa atau menjadikan tanah itu seperti air dalam persepsi orang tersebut, sehingga ketika tanah yang seperti air itu digoncang maka menjadi gempa. Jadi kalau kita bicara gempa kan ada gempa yang seperti gelombang. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh itu Bhante Mahamoggallana. Dan itu juga pernah dilakukan oleh beliau di dalam, yaitu ketika para siswa Sang Buddha yang berada di salah satu vihara bernama Migara Matupasada, yang mereka itu sedang teledor, sedang bincang-bincang yang tidak sesuai dengan dhamma. Kemudian untuk memunculkan sang vega, ketergugahan batin bagi para siswa yang ada di sana, Bhante Mahamoggallana juga menggoncang istana tersebut. Jadi seperti ada gempa bumi begitu, supaya mereka sadar. Nah, itu kesaktian yang dimiliki oleh Bhante Mahamoggallana. Dan banyak kesaktian lainnya yang tercatat dalam kitab suci Tipitaka maupun komentar. Ya, salah satunya suatu kali juga pernah terjadi di mana ya ketika Sang Buddha dan juga ada ribuan siswa, ada 500 siswa beliau termasuk Bhante Mahamoggallana berada di satu tempat untuk menjalankan puasa atau untuk spending, menghabiskan musim hujan di satu tempat selama 3 bulan. Ternyata tidak ada umat yang memberikan dalam makanan yang sesuai. Hanya ada satu pekerja yang memberikan yaitu makanan kuda, kemudian dibagi untuk Sang Buddha dan para siswa, sehingga mereka kekurangan gizi. Nah, tetapi kemudian Bhante Mahamoggallana memberitahukan kepada Sang Buddha, atau katakan beliau itu mengatakan kepada Sang Buddha bahwa kalau Sang Buddha memperkenankan, saya akan membalikan yaitu bumi ini, kulit bumi ini untuk diambil sari-sarinya untuk bisa dimakan. Tapi oleh Sang Buddha tidak diperkenankan, karena dengan cara demikian nanti banyak makhluk yang terbunuh. Dan kemudian juga bahkan Bhante Mahamoggallana juga pernah yaitu memohon kepada Sang Buddha, boleh tidak misalnya menjadikan satu tempat dan tempat lainnya itu menjadi dekat. Nah, sehingga mereka bisa berpindah patah di tempat lain. Yang pada waktu itu memohon kalau memperkenankan untuk menjadikan tempat tersebut kemudian dekat dengan salah satu wilayah yang disebut Utara Guru, supaya para bikunya bisa berpindah patah ke sana untuk mencari makanan di sana. Tapi oleh Sang Buddha tidak diperkenankan. Ya karena apa? Ya karena memang tetap walaupun demikian seorang biku harus yaitu mempertahankan kesederhanaan. Nah, juga dalam kitab ulasan dikatakan pula bahwa Bhante Mahamoggallana ini juga punya kemampuan kalau mau bahkan bumi ini bisa diputar seperti roda. Jadi ini juga membuktikan bahwa dalam agama Buddha itu ya bumi itu memang bulat. Bumi itu bulat, maka bisa diputar seperti roda. Nah, itu salah satu yaitu kemampuan dari Bhante Mahamoggallana. Dan yang paling terkenal adalah ketika Bhante Mahamoggallana ini mampu menjinakkan seekor naga, yaitu naga Nandupananda. Itu yang paling terkenal. Ya karena apa? Karena ya ini bukan naga biasa, tetapi naga dewa. Naga dewa yang punya kemampuan untuk bisa membakar apapun. Nah, sehingga hanya satu-satunya siswa Sang Buddha yang mampu menjinakkan Nandupananda itu adalah Bhante Mahamoggallana. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Bhante Mahamoggallana ini bisa masuk ke sebuah konsentrasi tinggi dengan menggunakan yaitu tejo dhatu atau katakan unsur api dengan sangat cepat, dengan secara instan. Jadi tidak berpikir panjang, tidak perlu masuk dengan cara yang sulit, tapi langsung bisa masuk, sehingga mampu menahan apapun yang dilakukan oleh Nandupananda. Dan itu adalah Bhante Mahamoggallana.
sehingga ketika ada beberapa Bante biku yang lain yang juga ya mengajukan diri kepada Sang Buddha untuk menundukkan Nandopananda, tapi oleh Sang Buddha hanya diperkenankan Bante Mahamoggallana. Dan itu juga kemampuan kesaktian dari Bante Mahamoggallana. Dan banyak sekali kemampuan beliau yang berkaitan dengan kesaktian beliau, termasuk pernah beliau pergi ke alam Brahma, ya ke alam Brahma untuk yaitu bersama-sama dengan Sang Buddha. Ya, jadi ada Brahma yang mempunyai pandangan bahwa dialah pencipta gitu pada waktu itu. Kemudian Sang Buddha datang ke sana, termasuk Bante Mahamoggallana juga ikut datang ke alam Brahma. Dan itu juga salah satu kemampuan dari Bante Mahamoggallana. Dan bahkan dikatakan bahwa Bante Mahamoggallana ini bisa melihat makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan, seperti makhluk peta, makhluk di alam neraka, makhluk di alam Brahma, makhluk di alam dewa, tanpa masuk ke alam mereka. Harus ingat, tanpa masuk ke alam mereka. Jadi sembari berada di alam manusia bisa melihat makhluk-makhluk yang demikian tanpa harus masuk ke dimensi mereka. Nah, ini yang juga membedakan antara Bante Mahamoggallana dengan Bante-Bante lainnya. Nah, itulah beberapa bagaimana kesaktian Mahamoggallana ini sangat luar biasa. Tetapi ingat, dalam ajaran Buddha sebenarnya ya kesaktian demikian bisa diperoleh, bisa dicapai, tetapi itu bukan menjadi tujuan. Bahkan ada bahaya ketika seseorang mencapai kesaktian tetapi kemudian batinnya tidak dikembangkan. Mengapa? Karena bisa memunculkan kesombongan, bisa memunculkan keangkuhan, dan itu adalah putaran batin yang membawa kepada rintangan bagi seseorang untuk bisa terbebaskan. Bahkan pada zaman dulu juga ada ya aturan dari Sang Buddha bahwasanya siswa beliau tidak diperkenankan untuk menunjukkan kesaktian kepada ya orang lain, karena itu sesuatu yang nantinya justru orang ketika melihat kesaktian lebih tertarik dengan kesaktiannya, bukan damanya. Padahal dalam hal ini yang paling berharga, yang paling penting adalah dhamma. Karena dhamma membawa kepada kebahagiaan tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi kehidupan mendatang, dan bahkan membawa kebahagiaan yang sifatnya spiritual yang tidak lain adalah nibbana. Nah, sedangkan kesaktian itu hanya sekedar yaitu ya kebahagiaan yang sifatnya sementara. Dan kalau tidak hati-hati bisa membawa kepada bertambahnya putaran batin. Dan itulah kenapa Sang Buddha sangat memuji seseorang bukan karena kesaktiannya, tetapi karena praktik dhammanya. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terkait dengan pertanyaan ya terutama dari Pak Ari, pertanyaan bahwasanya ada Agasawaka yang bernama Bante Mahamoggallana yang memiliki kesaktian. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante penjelasannya.